Hai Kak Firas. Ya. Halo. I want a house in the hills I pay big bills for. I ain't got in pocket. I wanna empty out my wallet. Sudah ngajar berapa lama nih? Mungkin sekitar 2 tahun kalau khusus di UX design, tapi sebelumnya memang udah suka ngajar desain, tapi fokusnya di graphic design. Itu udah total sekitar 4 tahunan lah. Alasannya Kak Firas mau menjadi seorang lecturer apa sih? Sebenarnya pertama panggilan pribadi ya pasti ya. Tapi mungkin ada tambahannya juga, mungkin karena ibu ya. Orang tua saya juga seorang pengajar udah 10 tahun. Terus ibu saya tuh punya satu gagasan, dia percaya bahwa pendidikan di Indonesia tuh ke depannya akan dipimpin oleh generasi-generasi muda. Jadi ada evaluasi-evaluasi terutama di budaya di dalam kelas gitu. Jadi lebih bisa relevan lah diterima oleh generasi-generasi yang akan datang. Jadi gue lumayan excited tuh. Ayo gue coba, dan kebetulan waktu itu Purwadika ada tawaran mengajar. Ya udah gue putuskan untuk mulai mengajar. Kalau lagi ngajar, maunya dilihat murid sebagai lecturer yang seperti apa sih? Gue pengen murid gue tuh ngerasa gue itu supporter pertamanya mereka gitu. Jadi gue percaya kayak lecturer itu kayak pelatih bola gitu kan. Kalau pelatih bola kan sebelum supporternya ada banyak di stadion, dia dulu yang percaya pertama kali sama pemain-pemainnya. Dan gue pengen ya gue jadi supporter yang pertama gitu. Jadi mereka bebas untuk kayak nyampein keluh kesah mereka ke gue, dan juga akhirnya upgrade terus skill mereka bareng gue gitu. Apa sih harapannya Kak Firas untuk murid-murid? Gue harap setelah dia belajar sama gue gitu, ke depannya dia bisa terus berkembang, dan terutama juga gimana secara mental juga mereka bisa terus menghadapi challenge-challenge yang ada gitu. Karena ke depannya mungkin setelah belajar sama gue kan udah nggak bisa gue evaluasi atau nggak bisa gue temenin lagi, jadi mereka udah sendiri gitu. Dan mungkin gimana mereka terus spiritnya sih yang selalu dijaga, harapan gue. Karena gue percaya pada akhirnya skill itu menyusul ya. Yang paling penting itu spiritnya terus dijaga sih. Apa pencapaian terbesar sebagai seorang lecturer? Oke, pencapaian terbesar sebagai lecturer ya pasti terutama mungkin tempat gue mengajar itu ada penyaluran kerjanya. Jadi happy sekali ketika gue bisa ngelihat ilmu-ilmu yang gue ajarin terus giving the real impact gitu, langsung bekerja di company-company yang besar. Itu pencapaian yang menurut gue sangat menyenangkan gitu, ilmu yang langsung ada impactnya terutama untuk kehidupan yang lebih baik sih, itu salah satunya. Ya di beberapa perusahaan unicorn, terus juga ada perusahaan corporate yang lumayan besar juga ada. Dan yang paling membanggakan adalah beberapa murid gue udah kerja di luar negeri salah satunya gitu sih. Kalau punya kesempatan diajarin sama tokoh terkenal, maunya diajarin sama siapa? Gue Don Norman sih pasti. Dan mungkin kalau setiap orang di UX design pasti pengennya diajarin sama seorang Don Norman gitu ya. Beliau kan salah satu bapak UX designer juga gitu. Salah satu tokoh yang mungkin dipandang oleh para UX designer. Dan gue beberapa kali searching buat Don Norman juga, gue ngeliat orangnya sangat-sangat welcome dan juga sangat-sangat open minded juga. Cara penyampaiannya juga ngerasa kayaknya kita nyambung gitu, kayak ada satu hal yang membawa gue jadi ngerasa kayak gitu sih. Last question, apa sih arti hero buat Kak Firas? Arti hero buat gue percaya hero itu selalu datang dari sebuah permasalahan. Pasti ada penjahatnya dulu kan, baru hero itu datang. Nah buat gue hero itu orang-orang yang optimistik ketika ngeliat satu masalah, ketika ngeliat suatu problem gitu. Dan dia harus selalu memecahkan masalahnya dan gak menutup siapapun gitu, gak harus lo punya kekuatan, gak harus lo orang yang besar. Selama lo ngerasa ngelihat masalah dan lo tergerak untuk menyelesaikan masalah itu, menurut gue lo seorang hero sih. Kak Firas kan seorang lecturer, bisa dibilang adalah seorang hero. Setuju atau enggak? Firas itu hero, wow pertanyaannya. Ini yang terakhir mungkin, gimana ya, gue setuju apa enggak gue seorang hero. Sebenarnya gue balikin lagi ke murid-murid gue mungkin, karena bagi gue pribadi ketika seorang guru, murid-murid gue adalah hero yang lagi gue bentuk gitu sih. Jadi kalau sebagai guru gue dianggap hero apa enggak, mudah-mudahan iya gitu. Cuman buat gue sendiri, kalau ngomongin profesi guru, ketika gue mengajar gue ngerasa murid-murid gue itu superhero gue gitu, dan gue membentuk mereka gitu sih.